Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu bagian tersulit dalam hidup bersama ialah mengampuni kesalahan orang lain. Meskipun kita mengatakan bahwa kita sudah memaafkan kesalahannya, tetapi maaf yang sesungguhnya, yaitu melupakan dan menghapuskan kesalahan itu, tetaplah tidak mudah. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa ia sudah mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadanya, tetapi tetap merasa sulit untuk berdamai dengan orang itu. Itulah menjadi pertanda betapa sulitnya memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Rasa itu tidak lagi sama. Perasaan berjarak pun mulai muncul. Senyum pun tidak seikhlas dulu. Komunikasi tidak sesering dulu. Itulah juga sebagai tanda bahwa maaf itu hanya ada di bibir, bukan cerminan suara hati. Sulit untuk menyangkal hadirnya kebencian dalam hati seseorang yang sudah disakiti karena kesalahan orang lain. Padahal kebencian adalah kepahitan yang kita buat dan kita tanggung sendiri. Membenci itu ibarat kita yang meminum racun, tetapi berharap orang lain yang mati terbunuh. Anehnya, saudara dan saudari yang terkasih, ketika seseorang berbuat kesalahan atau dosa, ia ingin diampuni, dimaafkan, dan dilupakan kesalahannya oleh orang lain. Tetapi ketika orang lain yang berbuat salah atau dosa kepadanya, ia begitu sulit untuk memaafkan kesalahan itu, bahkan kesalahan sekecil apapun itu. Kalau dibandingkan dengan kesalahannya, kesalahan orang lain itu tidak ada apa-apanya.
Saudara-saudari yang terkasih, dengan sangat menarik dan mudah dipahami bagaimana Yesus menjawab pertanyaan tentang pengampunan yang ditanyakan oleh Rasul Petrus itu. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus menyadari dan mengakui bahwa setiap orang harus mengampuni kesalahan sesamanya, tetapi dalam bayangannya sudah cukuplah rasanya 7 kali. Namun Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus ini hendak menegaskan bahwa tidak ada batas dalam mengampuni. Pengampunan yang tak terbatas itulah yang ditunjukkan oleh Yesus ketika di atas kayu salib. Ia masih mendoakan mereka yang telah mendera, menyiksa, dan menyalibkannya. Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan hutang pada hamba-hambanya, dan didapatilah seorang yang berhutang sebanyak 10.000 talenta. Dengan memelas, hamba itu bersujud sambil memohon kepada sang raja supaya bersabar. Ia juga berjanji akan melunaskan hutangnya itu. Sang raja pun tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu menghapuskan semua hutang hambanya itu. Namun si hamba itu tidak melakukan hal yang sama kepada orang yang berhutang kepadanya. Ia malah mencekik dan memasukkan orang itu ke dalam penjara. Raja yang tadi membebaskannya dari hutang itu menjadi marah, sehingga memberinya hukuman yang sebelumnya sudah dihapuskan. Saudara-saudari yang terkasih, lewat perumpamaan itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hatinya. Inilah yang kita doakan setiap kali kita berdoa, Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebab orang yang tidak mengampuni dosa saudaranya ialah mereka yang menutup hati pada belas kasih yang dianugerahkan Allah di dalam hatinya. Gambaran hutang seorang hamba sebesar 10.000 talenta kepada raja itu adalah gambaran dosa manusia di hadapan Allah. Jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan 100 dinar yang digambarkan dengan utang orang lain kepada si hamba raja itu. Manusia memang sering tidak mengampuni kesalahan sesamanya yang tidak seberapa. Tetapi seberapa besar pun dosa manusia, Allah tetap membuka pintu pengampunannya. Pengampunan yang kita terima dari Allah atas dosa-dosa kita yang begitu banyak itu haruslah menjadi pedoman bagi kita. Kita juga harus mengampuni sesama kita yang berbuat dosa. Harta dan hidup manusia tidak akan bisa untuk membayar besarnya utang dosanya kepada Allah. Namun Allah dalam belas kasihan dan anugerahnya yang besar mau mengampuni dan membayar seluruh utang dosa kita secara sempurna melalui kematian Yesus Kristus. Allah menghendaki sesudah kita menerima pengampunannya, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati dan tanpa batas. Ya Bapa, bantulah dan kuatkanlah kami agar kami dapat saling mengampuni. Amin.